المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini di tengah kesibukan kita, Allah memilih kita menjadi hamba-hamba beriman yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini tema yang kita angkat adalah Ramadan, momentum menyongsong kejayaan umat Islam. Sebagaimana kita ketahui, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah 185, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, Ramadan sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Sebab Allah mengatakan di bulan inilah awal mula Al-Quran diturunkan. Dan dalam hadis dijelaskan bahwa Allah Ta'ala sebenarnya menurunkan seluruh Al-Quran, namun sampai di sama'ud dunya, langit dunia, Allah tahan tidak seluruhnya terus sampai ke bumi ini, tetapi mulai diturunkan di bulan Ramadan sebahagian-sebahagian. Karenanya bulan Ramadan juga sering dijuluki sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan yang menariknya, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran ini Allah turunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Menariknya, di dalam ayat 185 ini Allah menyebutkan Al-Quran sebagai hudal linnas, namun di awal surat Al-Baqarah di ayat kelima Allah menyebutnya sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bagaimana kita menyatukan dua hal yang sepertinya berbeda ini, seolah berbeda ini? Di satu sisi di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tapi di tengah di ayat 185 Allah katakan Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Kita tahu bahwa tidak segenap manusia itu muttaqin. Tidak semua manusia bertakwa. Di satu sisi Allah mengatakan Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa, tapi di lain sisi Allah mengatakan Quran adalah petunjuk bagi segenap manusia. Nah, disinilah pentingnya kita melihat bahwa ketika Allah berfirman Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa, ada catatan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa.
Jadi bagi orang bertakwa, Al-Quran itu petunjuk yang nggak ada keraguan di dalamnya. Sementara tidak bagi semua manusia Al-Quran itu adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena tidak semua manusia beriman, tidak semua manusia muslim, mukmin, ya. Karenanya kesimpulannya adalah tidak mungkin Al-Quran menjadi petunjuk bagi segenap manusia sebelum hadir terlebih dahulu orang-orang bertakwa sebagai modal awal yang kemudian melakukan proses pembinaan, edukasi, pendidikan, dakwah, dan seterusnya sampai akhirnya manusia menerima Al-Quran sebagai petunjuk bersama, ya. Makanya kalau kita lihat sejarah perjuangan Nabi misalnya, Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah, Nabi itu diperlakukan sebagai pemimpin masyarakat. Dan Al-Quran tentunya menjadi pedoman yang diberlakukan di Madinah. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah benar seluruh penduduk kota Madinah itu muslim? Apa benar? Tidak ada orang di luar Islam di Madinah? Hah? Ada tidak orang di luar Islam di Madinah? Ada. Ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani, ada orang-orang musyrik di Madinah. Tapi bagaimana kok mereka bisa menerima Al-Quran sebagai pedoman yang diberlakukan untuk semuanya? Karena Nabi dan para sahabat yang merupakan muttaqin telah menjadi contoh sekaligus pengarah mereka bagaimana Al-Quran itu ditegakkan. Nah, karenanya kita juga menyebut Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah, bulan pembinaan, bulan edukasi, bulan tarbiyah, bulan penggemblengan, pengkaderan, bahkan dia merupakan syahrut tarqiyah, bulan peningkatan kualitas diri seseorang, bulan peningkatan kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Ramadan. Dan karenanya sangat pantas bila setiap muslim semakin mendekati Ramadan dia semakin bergembira. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini dia akan mengalami proses pendidikan, proses peningkatan, ya. Dan tidak ada orang beriman kecuali dia gemar seandainya dirinya semakin meningkat kualitasnya. Nah, di samping itu sejarah juga mencatat bahwa Ramadan merupakan syahrul fatah, bulan kemenangan. Salah satu peristiwa penting di bulan Ramadan adalah perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin, para sahabat, yang langsung dikomandani panglimanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut dengan Ghazwatul Badar, perang Badar, ya. Dan perang Badar ini kalau kita pelajari baik-baik adalah sebuah perang yang menurut hitungan manusia tidak mungkin bisa dimenangkan oleh para sahabat. Karena apa? Karena secara perimbangan kekuatan sangat jauh. Ketika itu para sahabat hanya berjumlah 313 personel. Sementara kaum kafir musyrikin Quraisy jumlahnya 3 kali lipat lebih, yaitu 1000 personel. Jadi secara hitung-hitungan manusia semestinya yang menang adalah kaum kafir Quraisy, musyrikin, dan yang kalah adalah kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya kita tahu dalam sejarah bahwa dalam perang Badar Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Dan diantaranya diabadikan di surat Al-Anfal ayat 9 dan 10, di mana Allah berfirman, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya.
dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi saudaraku rahimakumullah, para sahabat yang jumlahnya hanya 313 mendapat dukungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikirim ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin itu 1000 personil malaikat. Ya. Tentunya tidak terlihat para malaikat itu, tetapi mereka hadir mendukung, membela, membantu ya para mujahidin dari kalangan para sahabat. Sehingga di dalam sirah nabawiyah juga dicatat ada sahabat-sahabat tertentu yang ikut perang Badar, setelah selesai perang dia lapor kepada Rasul. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku tadi ketika di kancah peperangan, aku sudah siap-siap ingin mengayunkan pedangku kepada musuh. Tiba-tiba belum aku ayunkan, lehernya sudah putus." Maka Nabi menjelaskan, itulah malaikat ikut di dalam peperangan tadi. Ya, Masya Allah. Ya. Dan yang menariknya lagi, sebenarnya para sahabat ketika itu tidak menginginkan perang melawan 1000 personil kaum kafir musyrikin Quraisy. Dikatakan juga, diabadikan juga di surat Al-Anfal, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Sesungguhnya kalian para sahabat inginnya bertemu dengan kafilah yang tidak bersenjata. Jadi ketika mereka menuju ke Badar, para sahabat itu tahu ada 2 kafilah musyrikin Quraisy yang akan melintas di situ. Yang pertama, kafilah tadi 1000 personel tentara musyrikin Quraisy yang dengan senjata lengkap mau perang ke Badar melawan kaum muslimin. Dan satu lagi kafilah dari utara, dari Syam, yaitu kafilah perdagangan musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik. Nah mereka, para sahabat ini inginnya ketemu dengan kafilah perdagangan itu. Karena apa? Karena mereka tentunya lebih bermanfaat untuk diserang. Satu, di situ ada barang-barang dagangan yang sekaligus bisa mereka ambil karena menjadi katakanlah pengganti dari tidak bolehnya para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah membawa kekayaan mereka, harta mereka. Ya, mereka dilarang. Siapa yang mau hijrah ke Madinah, ya syaratnya harus meninggalkan hartanya di Mekah. Nah, jadi mereka ingin mengambil lagi harta mereka lewat pengambilan harta dari kafilah perdagangan musyrikin Quraisy ini. Dan kedua, sudah barang tentu kalau ini kafilah perdagangan, mereka tidak siap berperang. Makanya para sahabat berangkat itu tidak dengan peralatan perang yang sebenarnya terlalu lengkap. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah berkehendak untuk mempertemukan ya pihak para sahabat yang levelnya itu nggak layak ketemu dengan kafilah perdagangan, tapi layaknya bertemu dengan pasukan perang yang bahkan 3 kali lipat lebih kekuatannya dari mereka. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan. Nah saudara sekalian rahimakumullah, kita fast forward ke zaman kita sekarang. Ada 2 peristiwa penting yang kita saksikan beberapa waktu belakangan ini yang sangat kuat dugaannya akan menjadi pengantar peralihan periode sejarah umat Islam dan perubahan timbangan dunia. Peristiwa pertama adalah Ma'rakah Tufanul Aqsa atau perang banjir Al-Aqsa atau badai Al-Aqsa yang berlangsung 470 hari di jalur Gaza Palestina atau di Asqalan sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025 saat gencatan senjata mulai berlaku menandai menangnya kaum beriman dan kalahnya negara palsu Zionis Yahudi Israel. Ya. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, mungkin sebagian kita tidak tahu, tapi sebenarnya gencatan senjata yang mau tidak mau diterima oleh Israel merupakan pertanda bahwa akhir dari perang di jalur Gaza itu dimenangkan oleh kaum muslimin, mukminin, mujahidin Palestina, dan pihak yang kalah adalah Israel. Dan yang mengatakan ini bukan kita saja, tetapi juga para pengamat militer barat kafir, mereka sendiri berkesimpulan demikian.
Dan dari mana kesimpulan itu bisa kita tarik? Dari klausul-klausul gencatan senjata itu sendiri. Coba bayangkan, di dalam klausul gencatan senjata disebutkan bahwa pihak Mujahidin Gaza wajib menyerahkan kembali sandra-sandra yang mereka tahan sejak tanggal 7 Oktober dari kalangan orang-orang Israel. Dengan catatan, setiap satu sandra sipil Israel yang dibebaskan, diserahkan oleh Mujahidin, harus dibayar dengan Israel membebaskan 30 tahanan Palestina dari penjara-penjara Zionis. Dalam hal ini siapa yang menang? Siapa yang beruntung? Tentunya Palestina. Dan itu kalau sandra Israelnya sipil. Tapi kalau sandra Israelnya tentara IDF, Israel Defense Force, maka satu sandra tentara Israel yang dibebaskan Mujahidin mengharuskan Israel membebaskan 50 tahanan Palestina dari penjara Zionis. Masya Allah. Ya. Jelas satu kerugian bagi pihak Israel. Jadi seperti yang kita pernah lihat, misalnya ada 4 wanita Israel, semuanya 4-4-nya itu tentara, dibebaskan oleh Mujahidin. Maka pada hari yang sama, 4 kali 50 yang berarti 200 tahanan Palestina harus dibebaskan oleh Israel. Masya Allah. Ya. Dan kalau saya tidak salah hitung, jumlah semua sandra yang ditahan oleh Mujahidin itu sekitar 250 sampai 300. Ya. Sebut saja semuanya sipil. Kalau semuanya sipil saja, dengan jumlah 300 dikali 30 sudah berapa? Sudah 9.000 yang harus dibebaskan oleh Israel. Jadi jelas beruntung. Yang menang adalah Palestina. Terus di antara klausul lainnya lagi adalah dalam gencatan senjata itu, dalam masa gencatan senjata tahap kedua, maka nanti Israel itu tidak boleh menghalang-halangi datangnya bantuan kemanusiaan. Ya, kalau bantuan kemanusiaan dari tahap pertama ya. Tahap kedua itu bantuan rekonstruksi bangunan-bangunan di Gaza. Nah, jadi sejak saat itu kontainer-kontainer berisi gandum, berisi makanan, minuman, ya, air bersih, kemudian bantuan obat-obatan itu nggak boleh dihalangi. Harus masuk ke dalam wilayah Gaza. Ini juga kemenangan bagi Palestina. Bahkan dalam klausul gencatan senjata itu dalam tahap kedua nanti, maka Israel harus mengizinkan datangnya bantuan kendaraan-kendaraan berat untuk melakukan perbaikan atau rekonstruksi bangunan-bangunan yang sudah hancur di Gaza. Ya, jadi Masya Allah. Ya. Makanya saudara sekalian rahimakumullah, di kalangan rakyat Israel sendiri sekarang terjadi perpecahan ya, karena mereka di satu sisi sangat geram dengan masih ditahannya sandra, tapi di lain sisi mereka juga sangat marah kepada pemerintahan Netanyahu yang mereka nilai gagal sama sekali di dalam memerangi ya Palestina. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua yang tidak kalah penting kita catat adalah tumbangnya rezim Taghut Suriah, dinasti tiran keluarga Al-Assad pada tanggal 8 Desember 2024 yang menandai merdekanya kembali umat Islam di negeri Suriah sesudah selama 53 tahun hidup dalam gelapnya kezaliman. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, Suriah ini negerinya mirip seperti negeri kita, yang mayoritas penduduknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi selama 53 tahun negeri ini penguasanya itu dari kalangan minoritas, dan minoritasnya itu minoritas Syiah ekstrim yang disebut dengan akidah Nusairiyah atau Alawid. Nah, akidah Alawid ini ajaran pokoknya adalah meyakini bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Jadi syahadat mereka sangat berbeda dengan syahadat kita. Syahadat mereka berbunyi asyhadu alla ilaha illa Ali bin Abi Thalib. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Ali bin Abi Thalib. Jadi syirik, ini agama syirik ya. Nah, tapi mereka pemerintahan Al-Assad ini didukung oleh negara Syiah Iran dan juga oleh kelompok milisi Syiah di Lebanon Selatan yang namanya Hizbullah. Walaupun para mujahidin lebih senang menyebutnya Hizbullah. Ya, Hizbullah itu Hizbul Lata, ya, jadi pasukan penyembah berhala Lata begitu.
atau bahkan mereka menyebutnya Hizbus Syaitan, ya. Karena mereka ikut serta dalam melakukan pembantaian saudara-saudara kita kaum muslimin Sunni di Suriah. Nah, jadi selama 53 tahun ya, kaum Sunni di Suriah ini teraniaya, tidak bisa menjalankan ibadah mereka secara leluasa. Seperti yang pernah saya sampaikan juga di sini, misalnya seorang pemuda Muslim, bila dia ketahuan hari ini sholat subuh di masjid, besok sholat subuh lagi di masjid, hari ketiga sholat subuh lagi di masjid, sampai 7 hari berturut-turut sholat subuh di masjid, maka hari ke-8-nya pemuda ini akan hilang dari permukaan bumi. Diculik oleh pihak rezim penguasa untuk dimasukkan penjara, lalu disiksa sampai mati. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itulah kondisi Suriah selama puluhan tahun di bawah pemerintahan rezim ya yang memiliki keyakinan ya Alawid atau Nusairiyah. Dan Presiden Hafiz Assad maupun Bashar al-Assad ini anak dan ayah dan anak ya. Ini mereka sama-sama mempunyai sikap mental yang gemar dikultus individukan. Makanya patung-patung Presiden Hafiz al-Assad, Presiden Bashar al-Assad itu muncul di mana-mana di kota-kota di Suriah. Bahkan foto-fotonya muncul di mana-mana. Ya. Setiap hari di zaman masih ada koran dulu, ya kan? Itu kalau orang buka koran pertama kali yang dilihat wajahnya Assad itu, ya, sampai mau muntah kali. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, bukan sampai di situ saja. Baik Presiden Hafiz Assad maupun Bashar al-Assad itu sering ya mengerahkan tentara-tentaranya menangkapi orang, lalu orang itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat syirik. Apa itu kalimat syiriknya? La ilaha illa Bashar al-Assad. Tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad. Itu dipaksakan, Pak. Kalau dia jawab sebagaimana yang diminta, dia dibebaskan. Tapi kalau dia jawab la ilaha illallah, dia akan disiksa. Ya. Seperti pernah kita lihat video, ada tentara-tentara Suriah itu, tentara Assad itu menangkap seorang laki-laki separuh baya, dipaksa mengucapkan kalimat la ilaha illa Bashar al-Assad, tapi dia jawabnya la ilaha illallah. Ya. Lalu dipaksa lagi, tapi dia jawab lagi la ilaha illallah. Akhirnya dia ditanam hidup-hidup, cuman kepalanya yang dibiarkan muncul dari permukaan bumi. Lalu dipaksa lagi mengucapkan kalimat syirik itu, tapi dia tetap menjawab la ilaha illallah. Akhirnya pelan-pelan ditutup mukanya, kepalanya dengan tanah sampai dikubur hidup-hidup, Pak. Ya, begitulah kondisi Suriah selama puluhan tahun. Karenanya ketika terjadi peristiwa tumbangnya rezim ini 8 Desember 2024 dan ketika itu genosida di Gaza masih berlangsung ya. Itu rakyat di Gaza sendiri itu bergembira ria. Padahal mereka sendiri sedang kesulitan, mereka sendiri menderita, mereka sendiri masih mengalami genosida oleh Israel. Kenapa demikian? Karena antara Suriah dan Palestina itu ada kesatuan hati. Ya, mereka merasa diri mereka itu satu kesatuan. Dan memang iya, kalau kita buka lembaran sejarah, baik Palestina maupun Suriah itu sama-sama berada di sebuah wilayah yang Nabi menyebutnya dengan sebutan Bilad Syam atau negeri Syam. Ya. Sementara negeri Syam ini bukan sembarang negeri. Ya. Palestina dan Suriah termasuk bagian integral dari Bilad Syam, sedangkan wilayah ini didoakan khusus oleh Nabi Muhammad SAW agar diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Doanya berbunyi Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah berkahilah kami pada negeri Syam kami. Makanya kalau ada orang menganggap bahwa ngapain sih kita ngurusin Palestina, ngurusin Suriah, kan negeri kita juga kacau. Maaf ya, bukan kita nggak peduli dengan negeri kita, cuman masalahnya Palestina dan Suriah ini bukan wilayah sembarangan, Pak. Ini wilayah yang didoakan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya sering disebut sebagai Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa jika Syam itu sudah terbebaskan, maka jika kalian ingin pilih tempat tinggal yang terbaik, pilihlah tempat yang bernama Dimashq. Dimashq itu di mana? Damaskus, Suriah. Jadi Nabi itu mengarahkan kita untuk berpikir hijrah ke sana. Gitu. Itu satu perkara yang baik, ya, terutama di akhir zaman. Ya. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan bahwa Bilad Syam ini bukanlah sembarang wilayah di muka bumi Allah Ta'ala.
ahli Syam atau penduduk Syam disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahli iman sejati di saat badai fitnah melanda dunia di akhir zaman. Nabi bersabda, ala wa innal imana idza waqa'atil fitanu bisyam. Ketahuilah bahwa iman di era fitnah di akhir zaman adanya di Syam. Jadi kayak kita sekarang ini, Pak, kita ini sebenarnya sudah berada di era penuh fitnah di akhir zaman. Dan kita seringkali bingung, Pak, melihat fitnah di akhir zaman ini begitu dahsyatnya, sampai kadang-kadang kita heran, ini Islam yang seperti apa sih yang harus kita tegakkan gitu. Ya karena muncul bentuk-bentuk keislaman yang aneh-aneh sekarang, Pak. Ya, seperti misalnya sekarang ada pengajian yang pakai joget-joget gitu. Bayangkan, pakai disc jockey gitu ya kan. Ini Islam model mana nih? Gitu. Kita bingung, Pak. Banyak Islam bermunculan sekarang mengatasnamakan Islam, tapi kita kalau kita nggak pernah memperhatikan kajian, nggak pernah memperhatikan Quran dan Sunnah, kita jadi orang bingung. Nah, dalam kebingungan itu, kalau ingin mencari mana iman yang sejati, lihatlah ahli Syam, lihatlah penduduk Syam, lihat penduduk Palestina, lihat penduduk Gaza, lihat penduduk Suriah. Mereka inilah ahli iman yang sejati di era penuh fitnah ini. Makanya banyak orang mengatakan semenjak terjadinya perang Tufanul Aqsa ini, umat Islam di berbagai penjuru dunia ini berhutang budi sama umat Islam di Gaza, berhutang budi dengan umat Islam di Suriah. Karena apa? Karena mereka menjadi contoh teladan kepada kita bagaimana iman itu ditegakkan dalam situasi zaman yang penuh fitnah ini. Bagaimana seseorang itu harus tetap beriman ketika rumahnya sudah hancur, keluarganya pada syahid semua, dia kelaparan, kehausan, tapi dia tetap mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami, pelindung kami. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bilad Syam ini, negeri Syam ini, di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, disebutnya bilad Syam atau negeri Syam. Adapun di zaman modern, Syam telah terpecah menjadi 4 negara, yaitu Syria atau Suriah, Lebanon, kemudian Palestina atau Palestina, dan Jordan atau Jordania. Pembagian ini terjadi sejak kekalahan Kesultanan Utsmani Turki atau Khilafah Islamiyah terakhir dalam Perang Dunia Pertama, di mana selanjutnya wilayah Syam diserahkan mandatnya kepada 2 negara barat kafir, yaitu Inggris dan Perancis. Kedua negara penjajah ini kemudian memecahnya menjadi 4 wilayah. Perancis mengambil Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris mengambil Palestina dan Jordania. Jadi wilayah utara ini, Suriah dan Lebanon, dikuasai sama Perancis, sementara wilayah selatan, Palestina dan Jordan ini dikuasai oleh Inggris. Ya. Nah, karenanya ada juga satu berita penting, kenapa kok orang Palestina dan orang Suriah itu terasa begitu dekat satu sama lain? Karena ketika Inggris mulai berkuasa, bercokol di Palestina, dari Suriah itu muncul seorang pejuang bernama Izzuddin Al-Qassam. Nah, pejuang ini, orang Suriah ini, dia begitu mendengar bahwa Inggris menjajah Palestina, dia panas, hatinya panas ya, karena dia tahu orang Inggris ini bukan sekedar menjajah Palestina untuk Inggris, tidak, tapi ada rencana jangka panjang. Jangka panjangnya Inggris sudah bikin perjanjian dengan pihak Yahudi bahwa suatu ketika nanti wilayah Palestina ini akan diserahkan kepada orang-orang Yahudi untuk bikin negara khusus bagi orang Yahudi yang namanya Israel. Dia sudah tahu ini dan dia tidak ridho dengan itu. Karenanya dia diam-diam pergi menyusup ke dalam Palestina, ya, dan dia muncul sebagai seorang guru Al-Quran. Dia mengajar Al-Quran di berbagai masjid, pindah-pindah dari satu masjid ke masjid lain. Sebenarnya ini hanya kamuflase saja. Tapi intinya dia ingin mengumpulkan pemuda-pemuda yang mau bahu-membahu dengan dia, berjihad melawan, ya, penjajah Inggris. Ya. Nah, akhirnya ketahuan. Dan ketika ketahuan, dia dengan 17 anggotanya itu dikepung sama 300 pasukan Inggris. Sampai mereka terpojok di sebuah bukit. Dan akhirnya komandan Inggris ini berteriak mengatakan, "Hai Izzuddin Al-Qassam, sudahlah, menyerah saja kamu." Nah, di situ kemudian keluar kalimatnya yang sangat legendaris yang berbunyi, "Fa innahu la jihad nasrun aw istishhad." Inilah jihad,
Kalau nggak menang ya mati syahid. Akhirnya dia melawan terus sampai semuanya syahid, termasuk Izzuddin Al-Qassam. Nah, nama Izzuddin Al-Qassam itulah yang sekarang digunakan sebagai nama sayap militer gerakan perlawanan Islam di Gaza yang sangat ditakuti sama Zionis hari ini. Dan juru bicaranya yaitu Abu Ubaidah setiap selesai mengeluarkan sebuah press conference atau sebuah pidato mesti menutup pidatonya dengan kalimat yang dikeluarkan oleh Izzuddin Al-Qassam tadi. Ya. Fa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah jihad. Kalau nggak menang ya mati syahid. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, untuk hari ini kita cukupkan sekian saja, sudah jam 1. Insyaallah materi ini akan kita lanjutkan dengan izin Allah di bulan Ramadan ya. Ada jadwal saya di bulan Ramadan? Hah? Hah? Oh, April nanti ya. Baik, nggak apa-apa. Nanti di April kita lanjutkan ya dengan izin Allah. Kita cukupkan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.